kita jalan lagi. Potret mengeksplorasi bentang alam Kepulauan Nias. Menelusuri sebuah daerah penghasil komoditi kelapa terbaik di Sumatera Utara. Ini luas wilayah yang dikelola sama perusahaan sendiri ada berapa banyak? Kurang lebih ada 1.000 hektar. 1.000 hektar. Itu isinya kelapa semua. Potensi alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sumber kehidupan yang turut berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan alam. Serta melihat dan merasakan keindahan alam yang masih belum terjamah di sepanjang pesisir pantai Nias Utara. Menandai episode ke-400 potret menjelajah keindahan alam dan keberagaman budaya Indonesia, kami ingin mengajak Anda menjelajah salah satu pulau terluar di Sumatera. Pulau yang cukup spesial karena memiliki potensi alam yang belum banyak terceritakan, serta memiliki budaya yang sangat unik dan otentik. Yeay, kita jalan lagi. Dan dengan penuh sukacita, kali ini kita akan memulai perjalanan dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Mungkin beberapa dari Anda ada yang bertanya, dari 400 episode, kenapa sebagian besar perjalanannya ini mengangkat tentang potensi alam dan budaya yang ada di sekitar Pulau Sumatera saja? Jika dugaan Anda karena potret tidak berdomisili di ibu kota Jakarta, mungkin itu bisa jadi salah satu alasannya. Karena memang potret diproduksi di Daai TV Medan. Ya, pemirsa, senang sekali ya kita bisa balik lagi untuk explore, dan kali ini kita memulai perjalanan dari Kuala Namu ya. Kita mau nyebrangin pulau kali ini, dan yang jadi tujuan kita adalah Kepulauan Nias. Let's go. Oke, sekarang udah jam 10, jadi pesawat kita tuh 10.45 ya, jadi udah waktu kita boarding, jadi udah check-in juga. Ya, doain perjalanan kita lancar. Menapaki 400 episode, tentu kami punya harapan. Semoga potret bisa terus menjadi teman perjalanan Anda melihat kekayaan alam dan budaya Indonesia. Serta kami diberikan kesempatan lebih ya untuk mengeksplorasi keindahan Indonesia di luar Pulau Sumatera. Tolong ini diaminkan bareng-bareng ya. Amin. Oh ya, untuk menuju Nias, saat ini satu-satunya rute penerbangan harus melalui Bandara Kuala Namu menggunakan pesawat baling-baling jenis ATR 72600. Memiliki mesin turboprop ganda, bukan mesin jet, yang berkapasitas 70-78 orang. Pesawat ini dirancang untuk penerbangan regional jarak pendek, seperti rute daerah pegunungan atau antar pulau yang memiliki bandara kecil, seperti Pulau Nias. Oke, kita jadi pesawat menuju Bandara Minang. Dan pesawat ini diklaim lebih hemat bahan bakar dan beremisi CO2 rendah, sehingga lebih ramah lingkungan, pemirsa. Oh ya, perjalanan kali ini berdurasi sekitar 1 jam. Menariknya, di penerbangan ini kita dapat melihat pemandangan indahnya danau vulkanik terbesar di dunia dari ketinggian sekitar 25.000 kaki. Oke, kita udah nyampe di Bandara Binaka. Tadi perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam, lancar. Tadi kita ngeliat Danau Toba juga, dan ini kita akan turun. Kemudian kita akan langsung cari makan ya di Gunung Sitoli sebelum kita lanjut berjalan ke Nias Utara. Dan kita sudah sampai di Bandara Binaka, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Bandara yang memiliki peran vital dalam mendukung ekonomi dan pariwisata di Pulau Nias.
Oke, udah komplit. Let's go. Setelah mengumpulkan barang-barang, saya dan tim langsung melanjutkan perjalanan. Wah, pemirsa, jadi udah nyampe Nias tapi langsung disambut dengan cuaca yang begini. Jadi memang katanya kalau kita datang di sini di pertengahan tahun, ini cuaca mulai berubah-ubah ya. Jadi kita nggak bisa prediksi. Tapi oke, kita akan dari sini langsung menuju Kabupaten Nias Utara. Jadi biasanya kalau orang ke Nias Selatan, kita mau cobain Nias Utara duluan. Yuk. Dari Bandara Minaka, kita melewati ibu kota Kabupaten Nias, Gunung Sitoli, yang berjarak sekitar 21 km atau 30 menit perjalanan. Ya pemirsa, lihat sekarang ini cuaca kalau di sini sama sekali nggak hujan ya. Jadi kita ini menuju Lahewa, Nias Utara, dan di sini cerah terang benderang. Kalau tadi tuh hujannya cukup deras ya. Dan kalau boleh dilihat nih di map, terima kasih untuk teknologi ya. Jadi kita sekarang bisa gampang untuk mencari jalan ke satu tempat. Dan kita ini dari sini itu durasinya sekitar 2 jam 13 menit. Tapi kalau pemirsa lihat di bawahnya itu hanya 66 km ya. Jadi kenapa bisa lama? Ya menarik ini kita lihat nanti jalannya akan seperti apa. Oke. Setelah melewati medan yang cukup sulit dan menantang, sekitar 2,5 jam kami pun tiba di Toyolawa, daerah paling ujung di Nias Utara. Di sini saya melihat hamparan perkebunan kelapa yang membentang luas. Indah sekali pemirsa. Dan ternyata posisi sekarang ini sangat dekat dengan pesisir pantai. Kabupaten Nias Utara ini merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Nias yang diresmikan pada Oktober 2008. Sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, Nias Utara dikenal memiliki potensi alam unggulan berupa perkebunan kelapa. Dari sisi potensi alam dan pariwisata, katanya Nias Utara ini juga punya potensi yang sangat besar pemirsa, namun masih belum terjamah. Untuk itu, di perjalanan kali ini, Potret akan mengajak Anda melihat potensi serta keindahan alam yang ada di Nias Utara. Pemirsa tahu, hampir setiap bagian dari pohon kelapa ini punya manfaat. Buahnya bisa diolah menjadi kopra, minyak, dan aneka produk bernilai jual tinggi. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, sementara batangnya menjadi sumber bahan bangunan. Sebuah penelitian juga mengatakan bahwa pohon kelapa ini punya daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Selain itu, akar pohonnya dapat mengikat tanah, melindungi dari erosi, sekaligus menyimpan cadangan air bagi kehidupan sekitar. Maka dari itu, tanaman ini dijuluki sebagai Tree of Life atau pohon kehidupan. Dan hal yang bikin kita cukup bangga adalah ternyata Indonesia merupakan negara produsen kelapa terbesar di dunia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Indonesia dapat menghasilkan kelapa rata-rata sebanyak 17,19 juta ton per tahun.
Wah, betapa kaya dan suburnya ya negeri ini. Jadi di perjalanan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat secara langsung salah satu tanah dari negara penghasil kelapa terbesar di dunia yang ada di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Karena pada tahun 2023 lalu, untuk pertama kalinya Nias Utara berhasil mengekspor 74 ton kelapa segar ke Tiongkok. Pohon yang benar-benar memberikan kehidupan bagi lingkungan di sekitarnya. Di sini, sekelompok petani kelapa sedang mencungkil daging buah kelapa dari hasil panen mereka. Dan ternyata kebun kelapa indah yang sedari tadi kita lewati ini merupakan milik sebuah perusahaan, pemirsa. Ya, di sini saya bertemu dan berbincang dengan salah seorang pengelola kebun kelapa, Amafaro. Selamat pagi, selamat pagi. Nanda, Pak. Amafaro. Pak Amafaro. Iya. Wah, saya ngelihat dari tadi saya masuk ke kawasan perkebunan kelapanya, luar biasa indah sekali ternyata view-nya ya, Pak. Iya, benar, Pak. Pengen tahu nih, Pak, lebih lanjut tentang perkebunan kelapa yang katanya di Nias sendiri atau di Sumatera Utara sendiri ini adalah salah satu sumber daya alam yang cukup baik ya di Sumatera Utara. Seperti apa sih, Pak, keberadaan kelapanya kita atau perkebunan kelapa kita di Nias Utara ini? Jadi di sini ini peninggalan zaman Belanda dulu, Pak. Jadi semuanya ada bibitnya di sini yang hibrida dan ada juga dari bekas penanaman dari zaman Belanda dulu. Wow. Jadi ada beberapa jenisnya. Satu dia yang kopra, khususnya yang dari Belanda ini dagingnya lebih tebal dan dia memiliki minyak yang lebih gurih. Sedangkan hibrida, posisinya hibrida ini memang dia bermusim, buahnya bermusim. Jadi dia ada musimnya, pokoknya ada musimnya. Nah, di saat dia juga tidak bermusim, buahnya juga kurang. Kemudian hibrida ini dagingnya agak tipis. Berarti kalau yang ini, yang dipanen sekarang ini, Pak? Ini yang dipanen sekarang yang lagi diolah adalah ini peninggalan zaman Belanda dulu. Dan ada juga beberapa yang sudah diremajakan dan sudah bisa dipanen. Wah, jadi kalau untuk hasil panennya, kalau kita rata-ratain biasanya gimana, Pak? Per bulan kah, semester atau per tahun ada berapa banyak hasil kelapa yang bisa kita panen di wilayah kita ini? Baik, ini panennya sebenarnya 1 bulan sekali, Pak. 1 bulan sekali? 1 bulan sekali, kita berada di 30 ke 40 ton per bulannya. Wow. Dan sistemnya adalah bagi 2 dengan mitra pengelola. Nah, inilah pengelola kita, para mitra kita. Jadi mereka juga mendapatkan hasil 50%. Contoh dari 100% mereka memiliki hasil mereka 50%, perusahaan juga 50%. Oh, jadi bagi 2 nih bagi sama 2, perusahaan? bagi 2 sama perusahaan. Okay. Rata-rata mitra kita di sini ya lumayan. Pendapatan mereka lumayan. Ada yang beli tanah di luar, ada yang beli rumah di luar. Hasil mereka dari sini, Pak, begitu. Luar biasa ya, Pak. Berarti emang karena juga cukup berlimpah ya kelapa di sini, Pak. Dan hasilnya juga cukup baik, berarti? Sangat baik, Pak. Hampir keseluruhan area di Toyolawa ini merupakan perkebunan kelapa. Luasnya ribuan hektar, baik itu milik masyarakat maupun perusahaan. Budidaya kelapa di Toyolawa ini sudah dimulai sejak Belanda masuk ke kawasan ini pada tahun 1800-an. Para petani di sini juga bilang, perusahaan ini memiliki kontribusi besar dalam menyejahterakan sedikitnya 44 kepala keluarga yang menjadi petani kelapa di perkebunan mereka. Mulai dari memberikan sistem upah 50-50, membangun akses jalan, pengadaan listrik dan kebutuhan dasar lain, hingga memperbaiki dan membantu berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah di area perkebunan. Berarti untuk kelapa yang sampai 40 ton tadi ya, Pak ya? Ya. Ini luas wilayah yang dikelola sama perusahaan sendiri ada berapa banyak? Kurang lebih ada 1.000 hektar. 1.000 hektar? Itu isinya kelapa semua? Kelapa semua, Pak. Wah, itu ya pemirsa, luar biasa ternyata seluas itu. Dari tadi makanya kita lihat tuh perkebunan kelapa ya, Pak ya. Dan view juga sangat luar biasa.
Dan ini adalah salah satu potensi alam di Nias Utara yang benar-benar memang harus dijaga dengan baik ya Pak ya. Iya Pak. Sehari-hari para petani harus merawat kebun kelapa mereka, kemudian memanen kelapa yang sudah tua dari pohonnya, mencungkil daging kelapa dan memasukkan ke dalam goni. Baru setelah itu, petugas dari perusahaan akan menjemput hasil panen langsung ke rumah-rumah mereka. Untuk 1 kilo kelapa cungkil saat ini dihargai Rp9.000. Dan dalam 1 bulan, satu orang petani ini dapat menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 ton lebih kelapa cungkil. Berarti memang aktivitas sehari-hari masyarakat tuh ya seperti ini ya Pak ya? Iya, kalau di kampung benar. kita ya. Iya. Tapi kalau untuk pantainya sendiri, pesisir, saya lihat juga cukup bagus sebenarnya. Nggak ada yang datang ke sini untuk berwisata mungkin Pak? Oh banyak Pak. Oh. Ada juga dari mancanegara yang di luar, turis ada yang masuk. Datang ke sini? Datang ke sini untuk berselancar, ada. Wow. Ada. Luar Sering biasa. mereka. Jadi mereka ada bulan-bulannya tertentu, ombaknya di mana ombaknya itu memang besar. Ya. Untuk dinikmati untuk berselancar Pak. Di mana Pak? Mungkin saya bisa lokasinya. Lokasinya sekitar 150 meter dari sini Pak. Nama tempatnya? Pantai Toyolawa. 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 Bagi masyarakat Nias Utara, kelapa bukan sekedar hasil bumi, tetapi juga warisan yang menyejahterakan. Dari generasi ke generasi, perkebunan kelapa telah menjadi penopang ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan harapan. Inilah harmoni antara manusia dan alam. Bagaimana sebuah pohon yang dijaga mampu menghadirkan kehidupan yang berkelanjutan. Perjalanan menjelajah Nias Utara masih terus berlanjut. Di sepanjang pesisir Nias Utara ini, hamparan laut biru berpadu dengan garis pantai yang masih asri dan alami. Ombak berkejaran, pasir putih terhampar, sementara deretan pohon kelapa seolah menjadi penjaga setia di tepian. Inilah wajah pesisir yang masih murni, belum banyak tersentuh oleh hiruk-pikuk pembangunan dan menyimpan keindahan yang menunggu untuk dijelajahi. Ya, selamat datang di Pantai Toyolawa, Nias Utara. Wah, pemirsa luar biasa indah sekali ya ternyata Nias Utara ini. Wah, Setiap lekuk pantai menghadirkan pesona tersendiri. Pada musim-musim tertentu, para peselancar dari berbagai negara sengaja datang ke sini untuk menjajal ombak Pantai Toyolawa yang punya keunikan tersendiri. Dijuluki sebagai pantai tersembunyi, Toyolawa juga memiliki pasir yang berwarna kemerahan. Cukup berbeda dari pasir pantai-pantai lain yang umumnya berwarna putih. wah luar biasa indah sekali pemirsa. Jadi sepanjang pesisir yang ada di sini ya, yang ada di Nias Utara, dari Lehewa tadi yang kita lewatin sampai ke sini, ini semuanya masih sangat perawan, belum terjamah ya. Jadi potensinya sangat besar untuk dikembangkan jadi pariwisata. Ini ya yang jadi alasan kenapa kita menuju Nias Utara. Lebih dari sekedar tempat wisata, pantai-pantai di Nias Utara adalah potensi besar untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dengan pengelolaan yang bijak, keindahan alam seperti ini dapat menjadi sumber inspirasi, pendidikan, sekaligus ruang hidup yang lestari bagi generasi mendatang.
Ini baru satu dari sekian banyak keindahan alam yang ada di tanah ini. Tanah yang masih menyimpan sejuta keindahan lain untuk dijelajahi. Barisan pohon kelapa yang menjulang gagah ini seolah menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Dari ujung pantai yang indah, perkebunan kelapa tak hanya menghadirkan pemandangan yang asri, tapi juga menjadi nadi kehidupan. Keesokan harinya, saya dan tim kembali melanjutkan perjalanan mengeksplorasi Nias Utara dari Kecamatan Lahewa. Kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menuju sebuah pulau bernama Toregoo. Halo, selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kita akan kembali mengeksplor ya keindahan alam Nias Utara, khususnya yang ada di Lahewa. Kita sekarang udah ada di pelabuhan Lahewa dan kita mau nyebrang ngeliatin pulau-pulau eksotis yang ada di deket-deket Lahewa aja ya. Dan kita mau lihat juga nih, katanya di sana juga ada potensi kelapa yang juga sangat baik. Yuk, langsung kita ke sana. Ini juga jadi pelabuhan yang cukup baik ya ternyata di Nias Utara. Enggak, Koko di sebelah. Iya, sebelah. Ibu boleh sebelah sana, Bu? Sorry ya, Bu. Biar musim di depan. Ya. Dari pelabuhan Lahewa, kita nyebrang menggunakan perahu karet milik TNI Angkatan Laut. Oke. Dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Cukup dekat memang. Oh ya, Pulau Toregoo adalah pulau yang tidak berpenghuni. Jika dilihat dari kejauhan, sebenarnya saat ini Toregoo menyatu dengan daratan Lahewa. Namun, gempa yang terjadi tahun 2005 lalu mengakibatkan permukaan laut di sebagian besar wilayah Nias Utara naik ke permukaan dan menjadi daratan. Sehingga Toregoo yang dulunya merupakan pulau kecil, sekarang menyatu dengan daratan Lahewa. Oke, Bang, thank you. Iya. Ya, pemirsa, kita udah sampai di Toregoo Island ya. Jadi ini pulau yang lokasinya nggak terlalu jauh dari Lahewa, dari pelabuhan. Dan kita mau lihat di sini seperti apa pesonanya, keindahan alamnya dari pulau yang cukup terluar, dan juga di sini katanya juga ada banyak pohon kelapa juga nih. Kita mau lihat ya. Ya. Nah, kira-kira seperti apa keseruan perjalanan potret menyusuri Pulau Toregoo? Dan apa saja yang kita temukan di pulau ini? Nantikan di episode selanjutnya.